Kita siapkan hati kita, saudara terkasih. Kita akan persembahkan hati dan jiwa pikiran kita. Mari kita berhadir di hadapan Tuhan. Kita bangun tahta Allah kembali. Kita fokus hanya kepada Raja dan segala raja, Yesus Kristus. Persembahkan yang terbaik di hadapan Tuhan. Kebiasaan itu dipenuhi kemuliaan Tuhan, dipenuhi hadirat Tuhan, dipenuhi kemurahan Tuhan. Terpujilah Kamu Bapa, lawat kami.
Bekerja Roh Kudus atas kami kemuliaan-Mu dan Kau nyatakan lebih lagi. Kau memakai kami Tuhan lebih dahsyat lagi dan tanda-tanda heran dan ajaib, mujizat demi mujizat terjadi hingga bergerak untuk menangkan jiwa-jiwa. Kami muliakan nama Tuhan, menyenangkan nama Tuhan, dan berkat-berkat mengalir atas kami, rumah tangga kami. Sebab itu kami bersorak bersuka cita pada pagi hari ini, karena Kau telah melakukan perkara yang besar dan ajaib, karena Kau besar perbuatan-Mu ajaib Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita sorakkan haleluya buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya. Yang mau siap lagi katakan ayo, sudah terkasih. Kita ini tahun kemenangan, tahun kebebasan, katakan amin. Sebentar lagi kita akan merayakan kemerdekaan Indonesia, dan kita secara iman telah dimerdekakan oleh darah Yesus Kristus, katakan amin. Yuk, kita saudara. Satu bilang kita tepuk tangan dan cepat. Tahun pembebasan. Yeah.
Sukacita ya. Sehat-sehat Oma ya, panjang umur, dengan cucu dipelihara Tuhan. Baik, sudah terkasih, kita akan siapkan hati kita lebih lagi. Yang mau katakan amin? Saya akan mendengarkan firman Tuhan. Tangan kita ke atas pada Tuhan Yesus. menyenangkan hati Tuhan. Hidup untuk menyenangkan hati Tuhan.
dibuka supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berbicara bagi setiap kami masing-masing. Kamu tahu persiapan apapun yang kami perbuat, jika bukan itu firman Tuhan, maka sia-sia, tidak ada kuasanya. Maka sebab itu bebaskan Roh Kudus bekerja dalam hidup kami ya Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan, perbuatlah demikian, supaya nama-Mu dipermuliakan. Berbicara bagi setiap kami pengurapan-Mu, membukakan sesuatu yang selama ini membuat kami menantikan Tuhan bicara. Dengan sebab itu Tuhan, mari lakukan firman-Mu. Kami siap mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Amin. Katakan amin. Mau berdiri terus ya. Silakan Bapak Saudara, duduk kembali. Saudara, saya ingat baru ini kali kedua saya datang ke sini. Nggak tahu tahun berapa gitu saya ke sini. Waktu itu saya masih muda. Hari ini pun saya masih makin muda. Makin muda capek juga. Saya itu sama Pak Fernando itu satu kuliah dulu di STT. Jadi di STT BDW, Pak Fernando-nya menyelesaikan S1-nya, saya diselesaikan di Padang Gurun. Maksudnya itu saya adalah orang yang dikeluarkan dari STT. Iya, karena apa? Karena kurang bayar 36.500. Ya, tapi untung juga dikeluarin gitu. Supaya apa? Mengerti meredahkan hati. Saudara, nama saya Winton Sinaga. Saya punya anak 3. Jadi yang pertama itu sudah umur 24 tahun, dia sudah bekerja di salah satu bank BUMN. Yang nomor 2 itu dia baru masuk ITS, jadi sekarang di Surabaya. Yang ketiga baru kelas 5 SD. Jadi nama anak saya kan namanya Blessada Naisel Richard. Jadi kan nama saya Winton. Jadi kalau dipanggil Win, Bless, Nice, Rich. Jadi istri saya namanya Febe Agustin. Jadi kalau Febe itu dalam Alkitab artinya adalah orang yang penuh kasih karunia. Jadi lengkap sudah rumah kami. Saudara, istri saya dipanggil di rumah itu Koko gitu. Saya ini orang Batak yang dipanggil Koko. Jadi istri saya panggil Meme. Karena kenapa? Permintaan dia. Dia memang Chinese dari Surabaya. Jadi panggilnya Meme gitu, Koko gitu. Jadi kalau orang ini kok Koko Batak ya. Tidak apa-apa ya. Asal jangan Koko Crunch. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selama ini mungkin kita bertanya dalam hidup kita. Hidup ini adalah satu perjalanan, bukan jalan-jalan. Katakan kiri kanannya, hidup itu perjalanan, bukan jalan-jalan. Saudara bisa tangkap namanya perjalanan itu perlu satu persiapan dan ada tujuannya. Kalau namanya jalan-jalan, tidak perlu persiapan. Yang penting kalau lagi pengen jalan-jalan. Betul? Saudara kalau mamanya ke mall, yuk jalan-jalan ke mall. Apakah saudara mempersiapkan, yuk mari kita ke mall tanggal sekian, persiapkan panitia? Enggak perlu saudara. Betul? Tapi yang namanya perjalanan, kita memerlukan namanya effort, usaha, bahkan persiapan yang begitu sempurna, supaya setidak-tidaknya mengurangi kegagalan dalam menempuh perjalanan hidup. Tapi kita ini kadang-kadang susah membedakan antara ini sedang perjalanan hidup atau jalan-jalan dalam hidup. Makanya orang sering mutar di situ, tidak pernah sampai pada tujuan panggilan Allah dalam kehidupan kita. Saudara terkasih dalam Tuhan, contoh nih, kalau kita melakukan satu perjalanan ke Surabaya, nggak usah naik pesawat, naik mobil gitu. Saya tuh hampir 7 kali gitu naik mobil sendiri ke Surabaya. Itu karena sudah jalan tol gitu, cuma 7 jam loh saudara. Ini mungkin karena supir medannya gitu. Rata-rata 12 jam kata orang. Tapi kalau saya nyetir cuma 7 jam. Saya nggak tahu jalannya minta kali. Saudara bisa bayangkan tujuan saya ke Surabaya. Dalam perjalanan itu ada namanya tempat rest area, ada jembatan yang bagus,
ada jalanannya kurang enak dikit, betul kan? Tapi apakah dengan rusaknya jalan, saya bilang gini, jalannya rusak, udahlah nggak jadi ke Surabaya? Nggak juga, betul kan? Ada mungkin ketika saya melewati satu jembatan itu dekat apa namanya Pemalang gitu, ada satu jembatan bagus gitu, itu menjadi ikonnya kota itu. Ketika nyampe di sana, saya lihat indah, bagus. Saya tidak akan bilang begini, nggak jadi ke Surabaya deh, karena ada jembatan bagus. Nah, ada satu rest area yang selalu saya suka kalau ke Surabaya itu, ada namanya rest area 429. Itu di daerah Semarang, itu di daerah Pebukitan. Jadi kalau beristirahat di situ makanannya lengkap. Kan gitu, enak lagi refreshingnya. Apakah ketika saya menikmati di rest area itu saya bilang gini, enak di sini, tinggal di sini aja, nggak usah ke Surabaya? Enggak. Karena tujuan saya bukanlah rest area, tujuan saya adalah Surabaya, sehingga segala sesuatu yang saya temui dalam tengah perjalanan itu tidak membuat saya berhenti menuju kepada tujuan hidup saya. Kita ini kan sering begitu. Tujuan hidup kita mau jadi apa? Tujuan hidup kita bukan untuk menjadi kaya. Tujuan hidup kita bukan untuk menjadi terkenal. Tujuan hidup kita bukan untuk menjadi seorang yang sukses dihormati, bukan. Apalagi orang Batak gitu. Agabeon hamorang hasanapon ido di luluna deba gitu. Jangan lupa subscribe. Saudara bisa tangkap kalau namanya itu tujuan hidup kita, maka kita akan mengalami yang disebut dengan kegagalan hidup. Semua yang Tuhan berikan bagi setiap kita itu adalah fasilitas. Katakan fasilitas. Saudara, waktu kita ada dalam satu keberhasilan, entah kita punya mobil 1, 2, 3, 4, semua fasilitas, itu bukanlah tujuan. Nah, kadang-kadang kan kita bertanya begini, bagaimana caranya diberkati? Caranya diberkati bukan sekedar bekerja. Caranya diberkati adalah mengambil tanggung jawab. Saya kasih gambarannya. Bapak Ibu di rumah, air ledengnya kan sebesar apapun rumah Bapak Ibu. Ledengnya itu apa namanya, pipanya cuma segini, betul nggak? Ada pipa di pam saudara yang sebesar ini. Buat apa kan gitu? Buat hanya untuk satu rumah, betul? Tapi perhatikan, tahu Kalimalang kan? Itu untuk mengairi kota. Kenapa nggak pakai pipa segini? Karena yang diairi satu kota. Artinya gini Bapak Ibu Saudara, ketika pengen diberkati oleh Tuhan yang luar biasa, kalau kita berpikir hanya untuk menjadi berkat bagi keluarga kita, Tuhan bilang ini cukup untuk makan dan minum dan sekolahkan anakmu. Tapi kalau ketika kita mulai berpikir untuk menjadi berkat bagi gereja, bagi tetangga, bagi keluarga, maka Tuhan akan perbesar pipanya. Tangkap saudara. Makanya di mana-mana orang pelit, lama-lama sulit. Halo, saya nggak tahu ya, itu sudah budaya orang ya. Kalau orang pelit itu paling banyak komentar kalau ada sumbangan. Ada di sini, nggak ada sih. Nanti di luar gereja baru. Benar. Yang kedua, kalau orang malas itu paling banyak komentar dan paling banyak alasan kalau ada kegiatan. Kapan lagi itu acara? Halo. Jadi ini kita kan di Jakarta nih. Lurah kita dikasih mobil apa namanya, mobil dinas kan, Avanza. Karena dia adalah lurah yang mengepalai satu kelurahan. Tapi ketika kita mau menikmati pengawalan, mau menikmati rider, dikawal polisi, Satpol PP, jadi gubernur, tanggung jawab satu kota, betul kan? Satu provinsi. Sekarang coba, apakah Pak Jokowi bilang begini? Berikan kepada saya pengawalan 11 pengawalan, polisi, PM gitu, supaya saya jadi presiden. Enggak, dia jadi presiden dulu, baru itu dikasih. Tangkap Bapak Ibu Saudara terkasih. Kalau kita mau diberkati Tuhan dengan luar biasa, kita mesti ngambil tanggung jawab lebih besar supaya diberkati. Itu berkat kita itu fasilitas, pemberian. Kalau seandainya seorang Benny Hinn naik pesawat bolak-balik pakai jet pribadi,
Wajar, karena ini pelayanan tiba-tiba nggak ikutin schedule penerbangan. Dia mesti terbang dari satu kota ke kota lain, dari satu negara ke negara lain. Bisa bayangin nggak sih kalau bapak ibu minta jet pribadi, tapi kerjaannya cuma ke mall? Tanggal itu artinya nggak nyambung. Amin. Makanya kadang-kadang nih, kenapa cuma Tuhan kasih itu? Coba kita cek apa yang menjadi tanggung jawab kita. Amin. Kita kembali kepada perjalanan hidup kita. Kita buka yuk Ulangan 8 ayat 1 sampai dengan 3. Kita Ulangan pasal 8 ayat 1 sampai dengan yang 3. Ada di monitor? Boleh? Oke, kita baca 1, 2, 3. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Yang kedua, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud apa? Merendahkan dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintah yang atau tidak. 3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberikan engkau makan mana yang tidak apa, dan juga yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Katakan amin. Dari segala yang diucapkan Tuhan. Saudara, waktu kita menyembah Tuhan, ada satu lagu kan itu paling kena gitu. Ku yakin saat kau berfirman, ku merasa kau bertindak, terus hidupku hanya ditentukan apa? Oleh perkataanmu. Betul gak? Yang menentukan hidup kita bukanlah ijazah kita, bukanlah usaha kita, bukanlah ekonomi yang sedang goncang, tetapi yang menentukan hidup kita adalah firman Tuhan. So, oleh sebab itu saudara terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata pada saat ini, kalau saya sedang melakukan satu perjalanan, pertanyaannya adalah, kenapa ada masalah? Kan gitu. Kalau udah ngomongin masalah ini, waduh, Pak, itu kalau boleh masalah dicabut. Saudara, mau nggak keluar dari masalah? Mau nggak punya masalah? Loh, ada orang nggak sih? Mau nggak punya masalah? Coba di foto masih ada orang. Oke. Mau nggak keluar dari masalah? Mau nggak tidak punya masalah? Ini kok bingung? Masih bingung ini, kalau nggak punya masalah mati, Pak. Betul kan? Nah, tapi kita mau keluar dari masalah. Kok kita ini membingungkan gitu ya? Ini kan kayak ibu-ibu, cita-citanya langsing tapi hobinya makan. Karena gini, dari Bapak Ibu Saudara habis sebelum masuk ibadah bilang gini, nanti habis ini kita makan di sini. Udah pikiran tuh mau makan. Padahal target langsing. Nah, pertanyaannya sama, mau keluar dari masalah? Mau tidak punya masalah? Oke, bagaimana caranya ketika kita punya masalah supaya kita nggak give up, kita nggak namanya baperan, kita nggak namanya menyerah? Bagaimana caranya supaya kita melihat masalah itu dengan cara yang tepat? Firman Tuhan berkata di dalam ayat 3 dikatakan ini, jadi dikatakan ini 40 tahun dalam perjalanan padang gurun. Tuhan bilang begini, maksud Tuhanlah
supaya ia merendahkan hatimu. Katakan merendahkan hatiku. Bapak Ibu Saudara, siapa di sini yang sudah rendah hati? Angkat tangannya. Gak ada yang mau. Bilang begini kiri kanannya, saya masih sombong. Betul Bapak Ibu, masih sombong kan? Anak muda nih, apalagi nih mak-mak nih yang lagi trendingan media sosial, Facebook. Baru namanya di depan Starbucks, Fred. Dulu yuk, betul gak? Padahal cuma lewat. Saudara tangkap ini. Tuhan bilang begini, maksud Tuhan dengan semua persoalan. Yang pertama merendahkan hati kita. Saya kadang-kadang perhatikannya. Semua orang mau di IG, di Facebook, di profile, di WA, semua pasti gambar-gambar yang paling keren. Bila perlu agak dipoles dulu supaya jangan kelihatan lebih senior. Jangan ngomong tua, nggak boleh. Senior. Jadi misalnya umurnya lebih banyak. Saudara bisa gak tangkap Bapak Ibu? Kalau ada masalah dalam hidup kita, sering masalah itu karena kita sombong. Betul gak? Antara kita dengan sesama lah, dengan teman, kita sering sakit hati. Bukan karena perkataan orang itu, tapi kita karena merasa nggak pantas orang itu ngomong ke kita. Halo, nggak ada di sini wajah kalian penuh dia. Tapi begitu duluan, siapa lo ngomong gitu ke gua? Betul kan? Jadi pertama, kalau ada persoalan, Tuhan sedang buat kita supaya kita merendahkan hati. Katakan amin. Coba kita cek juga lah. Kita melakukan sesuatu, kita melakukan bisnis, kita melakukan apapun, apa sih sebenarnya yang sedang ada dalam kita? Supaya kita bilang begini, nanti kalau berhasil nih, betul kan? Kalau berhasil nih, gue jadi kaya, gue beli rumah namanya di Menteng. Akhirnya tidak gereja ke Cempak. Gerejanya sudah main Swiss, kan gitu. Udah pergi ke luar negeri, liburan. Halo. Kadang-kadang ini kita nih para hamba Tuhan nih, para pelayan nih. Kita buat program. Kita kadang-kadang juga sombong. Betul kan? Yuk, mari kita buat program ini. Tapi tujuannya bukan untuk kemuliaan Tuhan. Bilang, supaya gereja ini keren. Betul kan? Supaya saya nih. Makanya Tuhan bikin masalah. Pak, kalau terjadi masalah antar suami istri, itu juga supaya suami istri merendahkan diri. Amin. Kok lemes? Semua persoalan itu dimulai karena ada keinginan lebih tinggi ketimbang keinginan orang lain. Kadang-kadang ada keinginan kita lebih tinggi ketimbang daripada kemampuan kita. Itu semua persoalan terjadi. Kita kadang-kadang nggak bisa mengadaptasi diri. Ini saya cerita dulu. Saya kalau ke kantor, kalau nggak jalan kaki, naik Jaklingko atau busway atau MRT atau kereta api. Saya punya kendaraan. Kenapa itu saya lakukan? Saya pikir gini, maaf ya. Kalau orang lagi lewat gitu, itu mobil kan macet di mana-mana. Stres gak? Macet banget sih ini. Tapi dia terus. Kalau saya nggak, kalau kira-kira udah macet, ya saya jalan. Naik busway, saya tinggal tidur, betul kan? Saya naik kereta, tinggal berapa menit, saya nyampe ke rumah. Saya naik Jaklingko, tinggal tap, bayar Rp0, betul kan? Kalian mikir, udah naik mobil. Itu kesombongan kita itu, kita letakkan di atas segala sesuatu yang membuat kita punya masalah tersendiri. Kita mikir dengan kita pergi ke arisan naik Jaklingko nih, kita nggak dianggap BPJS. Tahu BPJS? Biaya pas-pasan jiwa sosialita. Halo. Sering kita dengar orang begitu ke arisan sampai sewa ratusan juta, puluhan juta, betul gak per jam? Demi apa? Demi diakui. Halo. Saya mau
Saudara, gunanya gini, Tuhan pengen kita rendah hati. Ini ada anak rohani saya, ini mulai tahun berapa gitu udah ada orang saya, sampai dia sekarang jadi seorang pengacara kan gitu. Saudara tahu gak? Kalau lihat air nih, air, ada air di permukaan, ada air di bawah. Air di permukaan bawa apa? Sampah. Maaf, bawa yang kuning-kuning itu juga kan gitu. Kan gitu, bukan emas gitu. Itu bawaannya kelihatan jorok, betul kan? Kalau yang dibawa, bawaannya apa? Dia gesek pasir, ada ikan, sekalipun di Jakarta cuma ikan sapu-sapu, betul kan? Ada kehidupan nggak? Ada. Saudara semua bilang gini, orang sombong bawaannya persoalan. Kalau bikinannya masalah, omongannya terlalu high, nggak pernah bisa kalah. Di sini nggak ada. Karena lagi dengerin. Kalau diajak ngomong mungkin high juga. Amin. Jadi pertama itu kenapa ada persoalan? Supaya kita merendahkan hati. Amin. Kenapa kita direndahkan hatinya? Karena gini, dibutuhkan kerendahan hati supaya bisa diajar. Amin. Supaya bisa ditegur. Kalau orang sombong, kalau ditegur, sakit hatinya lama. Kalau orang sombong, kalau orang nggak rendah hati, kalau ditegur, banyak alasan. Langsung ibu-ibu bilang, anak gua nih, jangan anaknya dipikirin, kita tanya dulu. Betul kan? Ini kalau suami-suami kalau lagi tegur istri, kalau kita kan suami nih, ini keluhan seorang suami. Kan di mana-mana, pokok yang pertama, wanita tidak pernah salah. Kalau wanita salah, karena pria lebih salah. Jadi yang harus minta maaf pria. Waduh, ungkapan hati. Saudara, saya coba bilang begini. Ini apalagi nih para kaum ibu. Ini kan para kaum ibu kan ahli sejarah kan. Apa itu ahli sejarah? Ingat kesalahan suami dari 25 tahun yang lalu. Bagaimana caranya? Gue masih ingat lo jalan di ITC Cempaka pakai baju merah, jam 2:03 lo gandeng tuh cewek. Itu 25 tahun yang lalu, dia masih ingat tuh. Makanya kalau suami romantis, ada 1000 keromantisan suami, dia bikin surprise, kasih berlian, udah gitu, surprise, kasih apa, surprise, istri, aduh romantis sekali. Tapi begitu lakukan satu kesalahan, semua romantika hilang. Sama. Dan asiknya kalau sama ibu apa? Pak makan di mana? Terserah. Terus bilang apa? Garu-garu. Nggak ingat bahasa murah. Ya kan? Terus bilang apa lagi? Pak makan. Di mana? Terserah. Nasi padang. Kolesterol. Pak, ini aja sate. Di mana? Di Kemang. Jauh amat. Terus ditanya, terus di mana? Akhirnya makan. Bukan. Maunya istri kan. Tadi maunya apa? Terserah. Makanya kalau istri saya bilang gini, Mama makan di mana? Terserah. Nggak usah. Saya langsung kesimpulan, nggak usah. Maksudnya terserah pilih. Oke, saya bawa jangan protes. Iya. Gini, kalau kita rendah hati, kita itu gampang diajar, gampang ditegur, ya kan? Apalagi gampang diarahin. Ini nggak usah cuma ibu-ibu, bapak-bapak juga. Kalau sombongnya udah datang bapak-bapak, udah semuanya bisa. Begitu ditagih janjinya, itu kan cuma usaha. Halo, amin ya. Bilang kiri kanannya, saya masih sombong, jadi butuh rendah hati. Kiri kanannya bilang, jangan tuh yang lain sombong. Yang kedua, kenapa ada masalah? Dikatakan di dalam ayat kedua, ia apa? Iya, boleh. Dengan maksud apa namanya?
Merendahkan hatimu. Yang kedua, mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Kalau terjadi masalah hidup kita, kadang-kadang dengan adanya persoalan, orang lain tahu dan Tuhan tahu siapa kita. Betul gak? Orang yang paling baik sekalipun akan kelihatan jiwa aslinya kalau lagi punya masalah, apalagi lagi ditekan. Kalau semuanya lagi baik, shalom, shalom, silakan makan, wah ramah sekali. Tapi begitu diperhadapkan masalah, apa kamu? Nah, gitu kan? Emang cuma situ jadi manusia. Betul. Dengan cara ada masalah, Tuhan tahu hati kita dan orang lain tahu hati kita. Makanya pepatah dari Spanyol mengatakan gini, kayu yang dekat yang bergesekan. Itu orang Batak maksudnya. Kayu yang dekat yang selalu bergesekan. Betul. Jadi kalau ada masalah dalam hidup kita, orang lain ditajamkan lewat persoalan kita, dan kita juga ditajamkan lewat dia. Katakan amin. Saudara, kan kita ini sering menyalahkan kalau ada masalah. Kita sering menyalahkan orang lain tanpa pernah mengoreksi ini. Iya kan? Ini enggak gini. Yang lebih mengkhawatirkan bukan perang dunia ketiga, saudara. Yang paling mengkhawatirkan adalah jika perang dalam rumah tangga terus menerus, kan gitu. Saya terus terang, saya nggak pernah berantem sama istri, benar? Salah paham sih. Kok senyum saudara agak curiga? Saudara juga nggak pernah berantem lah, betul kan? Ribut mulu ya kan? Ngerti berantem? Kalau berantem kan pukul-pukulan. Kalau debat mulut biasa kan? Biasa nggak apa-apa. Dasar laki-laki. Loh, maunya suamimu jadi perempuan? Ya. Halo, amin. Jadi ketika persoalan datang, kita akan lihat karakter seseorang. Apakah dia memang punya hati yang baik, ataukah dia punya motivasi yang salah, apakah dia punya namanya sesuatu di luar yang kita kira. Betul. Saya semalam baru retret, baru nyampe 12:30 di rumah. Itu ada satu kampus dekat sini, Setiami. Saya bilang ini, kalau kamu mau punya komitmen sama Tuhan, komitmen itu hanya akan teruji jika ada masalah. Betul gak? Saya kasih contoh. Oke, ini para anak muda. Kalau kamu pacaran sama seorang cewek di satu kota, cewek itu cantik, tiba-tiba kamu berangkat ke satu kota yang lain, di kota itu ceweknya jelek-jelek, nggak perlu komitmen untuk mencintai dia. Karena kenapa? Cewek kau lebih cantik, jadi nggak perlu komitmen. Ngerti maksudnya ya? Jelek sama nggak di sini kan gitu. Video call cewek sendiri lebih cantik kau, nggak perlu komitmen. Tapi kalau mamanya ceweknya cantik, di kota di tempat dia pindah lebih cantik, dibutuhkan apa? Aneh. Ini yang saya maksudkan, mengenal hati kita lewat persoalan itu. Kalau ada persoalan kita, iya ya, seandainya ini berhasil, hati saya seperti apa ini? Kita uji diri kita sendiri. Saudara tahu nggak, dalam firman Tuhan berkata begini, ujilah dirimu sendiri. Ngerti maksudnya ini? Maksudnya gini, kalau kita mencoba diri kita, ketika kita pergi ke satu tempat, kita mesti tanya dulu diri kita, jika ada teman saya mengatakan begini, saya masih bisa diam enggak? Saya bisa mengasihi enggak? Kalau saya bergereja di sini, kira-kira kalau ada masalah, saya akan tetap ada enggak di gereja? Ini namanya menguji diri. Amin Bapak Ibu. Jadi ketika kita ada masalah, Tuhan mengetahui motivasi hati kita. Gunanya apa? Supaya kelihatan kualitas hidup kita, saudaraku. Jangan-jangan kita melayani karena baiknya saja. Jangan-jangan kita menjadi seorang istri karena memang masih suami masih utuh. Kan gini, seorang istri itu akan sangat gampang, sangat rentan dengan keluarganya jika suaminya tidak punya apa-apa. Betul kan? Jika suami tidak punya apa-apa, disitulah istri rentan untuk meninggalkan suami. Betul kan? Tapi sebaliknya dengan suami,
Suami akan rentan meninggalkan istri ketika suaminya punya banyak harta. Halo? Baru suami ngumpet. Karena bilang apa? Gue juga punya. Emang cuma lu kan gitu, betul kan? Makanya gini, kalau orang seberang bilang begini, kalau hartamu ada itu pun ujian, itu juga masalah. Amin. So mari kita tangkap, kalau persoalan ini ada, jangan langsung nyalahkan orang. Jangan-jangan kita punya motivasi yang salah dalamnya. Amin ya. Wajah saudara terlalu tegang, saudara. Kalau terlalu tegang gini, amin aja. Saudara, ketika kita punya persoalan, merendahkan hati kita. Yang kedua, mengetahui isi hati kita sebenarnya seperti apa. Gini, kalau persoalan terjadi, apakah kita ini penakut? Apakah orang yang suka menghindari masalah, orang yang menghadapi masalah, atau orang yang tahan dengan masalah? Saudara, waktu Daud, dia kan disuruh sama bapaknya, ya kan? Isai kan? Dibilang ini, ut, gitu. Kalau ini orang Betawi bilangnya, lo pergi tengok abang kau, betul kan? Kalau ini orang Betawi. Terus Daud bilang gini, kemana be? Lo tengok tuh abang kau Eliab lagi perang sama Raja Saul. Ya, iya be, lo bawa makanan segala. Mungkin waktu itu kan belum ada WA, jadi abang-abang yang belum WA kan, cari kabar lagi. Begitu nyampe di peperangan, pikiran Daud apa? Dia pergi ke sana, cuma ngantar makanan. Bang, bapak bilang kamu sehat, sehat Ut. Sampein ke bapak, nanti kalau pulang potong kambing, mungkin gitulah, nyambut kan gitu. Tapi ternyata nyampe di sana ada masalah gak? Siapa? Si Goliat. Saya mau sampaikan gini. Waktu Daud nyampe, Daud kan tinggal bilang begini, bang, siapa tuh? Goliat. Wih, gede banget. Terus Daud mesti bilang apa? Bang, ini ya makanannya, ini rotinya, sehat kan? Sehat. Gue pulang ya, betul gak? Daud disalahkan nggak kalau dia nggak ikut perang? Enggak kan? Tangkap di sini Bapak Ibu Saudara, tangkap. Tapi justru dengan ada masalah itu, Daud ngapain? Dia mengambil bagian dalam menyelesaikan masalah itu. Dia mencoba peduli dengan pasukan. Tangkap apa yang terjadi? Dihadapi nggak tuh? Waktu dihadapi, baru namanya dicatat, betul kan? Dicatat menjadi seorang yang mengalahkan Goliat. Dari situlah namanya mulai naik tinggi. Sama katakan bagi setiap kita, persoalanmu akan membuat namamu tinggi jika engkau menjadi pemenang. Amin. Amin. Ini anak-anak muda, kalau kamu baru kerja, jangan bilang ini, kantor saya banyak toksik, di kantor saya kecil gaji gitu. Saya mau bilang ini, kalau kamu kerja berdasarkan standar gaji yang ada, dan kamu berharap gajimu naik, tapi tanggung jawabmu pengen dikit, mimpi bos. Nih, saya ajarin nih kepada anak-anak bina saya. Kalau kamu mau gajimu besar, tantang bosmu. Ngerti gak? Sama seperti Daud nantang Goliat. Bilang sama bosmu, Pak, ada nggak tanggung jawab yang kira-kira bisa saya pegang yang membuat perusahaan ini maju? Keren nggak? Tangkap? Ini kan gitu. Waktu Daud menghadapi Goliat, dia bilang gini, bantuin gue ya. Jadi cheerleader gitu. Enggak. Tapi Daud maju, dia bilang gini, oke gue maju. Dia tidak pakai pengalaman Saul. Betul gak? Dia pakai pengalaman sama Tuhan. So, kalau terjadi masalah, jangan menjadi orang yang melempar masalah. Tapi justru hadapi masalah itu menjadi orang yang menjadi pemenang atas masalah. Justru lewat masalah itu, kamu akan mengalami namamu dipromosikan. Teman-teman, apalagi ini suami-suami, bagaimana caranya supaya kita punya karisma? Satu, hadapi masalahmu tanpa ngomong. Benar? Kalau ada masalah, jangan banyak ngomong ke orang lain. Hadapi masalahmu, selesaikan, kamu akan punya karisma. Yang kedua, kalau berkata-kata, jangan sekali-sekali berkata-kata yang negatif. Kamu akan punya karisma. Paham Bapak Ibu Saudara? Jadi kenapa ada masalah? Untuk mengetahui motivasi dalam hidup kita.
yang terakhir. Nah, asik kan? Terakhir. Saudara, ketika kita ada masalah, ini buktinya supaya Tuhan memperkenalkan kuasanya atas hidup kita. Dalam ayat yang kedua dikatakan gini, ya. 3 deh, bro. 1, 2, 3. 3. Oke. Bahwa manusia, yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan oleh saudara. Gini, mungkin Bapak Ibu punya pengalaman dengan persoalan, kamu akan mengalami namanya pertolongan Tuhan. Kalau kamu nggak punya masalah, tidak perlu pertolongan Tuhan. Betul. Ini kan lewat persoalan kita akan jumpa sama Tuhan. Gini ya, saya punya istri beberapa waktu yang lalu terganggu kesehatannya. Dia habis operasi berapa kali gitu, sehingga di rumah itu nggak ada yang masak. Kalian tahu apa yang terjadi? Saya masak, dan akhirnya saya ahli masak. Paham Bapak Ibu? Dulu kalau saya marah sama istri dan saya kalau lagi salah paham, rumah saya itu sunyi senyap, tidak akan ada satu perkataan keluar. Dia diam, saya diam. Nah, anehnya kalau saya marah, saya nyapu, nyetrika, nyuci, benar? Baru saya masak. Jadi kalau saya dulu megang sapu, istri saya pikir saya marah. Maksudnya, kok jangan? Enggak, ini bukan marah. Enggak. Sampai hari ini saya punya kebiasaan itu. Kalau lagi marah, rapiin rumah, udah nyetrika. Kalau nggak ada setrikaan, saya bongkar lemari yang kusut-kusut, saya setrika. Dan saya punya keahlian masak dengan persoalan ini. Halo Bapak Ibu, Bapak-bapak, jangan ibu-ibu bilang ini, gue pura-pura marah sama suami dan masak, ditinggalin rumah. Itu kan saya, bukan dia. Halo, amin ya. Jadi ketika kita punya persoalan, Allah itu ingin memberikan kehidupan kita menjadi efektif bagi orang lain. Tuhan mau pakai kita dengan cara efektif, saudara. Jadi gini, kalau orang ngomong karena punya pengalaman, itu lebih enak, betul? Daripada sekedar ngomong tanpa pengalaman. Jadi melalui persoalan pengalaman kita, waktu kita ngomong, udah, saya sudah alami sama Tuhan, kamu juga bisa alami. Ini seperti Ayub. Waktu Ayub digojlok, ya kan, dihabisin, betul. Terus dalam Ayub 42, dulu dari orang aku mengenal Tuhan, tapi hari ini aku mengenal sendiri. Betul lah, benar. Saudara, kalau kita mau mengenal Tuhan lebih baik, itu lewat persoalan. Baru namanya, waktu kita mengenal Tuhan lewat persoalan, maka kita akan kalau ngomong pun lebih hati-hati. Amin. Amin ya. Jadi perlunya kita punya masalah supaya kita mengenal kuasa Tuhan. Yang kedua itu dikatakan secara efektif Tuhan bekerja dalam hidup kita. Dan selanjutnya, dengan kita punya masalah, kita memiliki cara hidup berdasarkan pengalaman dan kuasa itu terjadi dalam hidup kita. Saudara, saya itu agak takut ngomong sesuatu yang negatif kepada orang lain. Salah satu contohnya nih, saya pulang pelayanan dari Tanah Karo. Waktu itu saya Tanah Karo apa Jahit. Jadi teman saya pesawatnya jam 5 naik Lion, saya jam 6 naik Lion, sama-sama Lion. Dia duluan, saya belakang. Cuma waktu saya bilang gini, pesawatnya berapa? Jam 5. Bapak jam 6. Tapi saya duluan tuh. Mana ada ceritanya sama-sama Lion yang jam 6 duluan, baru jam 5 dia bilang ada hari ini. Ngerti gak bos? Tiba-tiba kita di launch jam 4, dia belum dipanggil. Tengah 5 belum dipanggil, jam 5 belum dipanggil.
Tiba-tiba jam 5 lewat dikit, pesawat saya panggil. Pesawat dia enggak. Dia bilang, kok gitu? Kan saya udah ngomong. Pesawat jam 6 berangkat duluan, pesawat jam 5 nyusul. Dia bilang gini, lain kali jangan ngomong apa. Terus waktu itu dia satu perjalanan, dia pergi ke Jogja, saya pergi ke Surabaya. Dia berangkat jam 1 siang, saya berangkat jam 6 sore. Saya telepon jam 3 sore, halo, di mana? Saya udah Cikampek Pak, ke Jogja kan? Iya. Kamu berangkat duluan, tapi kayaknya saya nyampe duluan. Lebih jauh apa? Surabaya kan? Mana ada judulnya nyampe duluan ke Surabaya ketemu ke Jogja? Enggak, saya nyampe duluan. Apa yang terjadi? Saya berangkat jam 6 sore, di jam 1 siang. Saya udah nyampe di Surabaya, udah tidur. Saya telepon, halo, di mana? Di Sragen. Ada kuasa perkataan. Beberapa anak-anak bina saya ini, anak-anak orang saya ini, mereka ada yang lebih cari kerja. Ya, saya bilang ini, sebelum berakhir bulan ini, kamu sudah akan dapat pekerjaan. Dapat gak? Dapat. Sebelum bulan ini berakhir, kamu sudah dapat panggilan. Dapat. Terakhir ya, hari Selasa kemarin ya. Bang, abang kan bilang sama saya, sebelum Agustus saya sudah dapat panggilan. Saya bukan cuma dapat 1 panggilan, Bang. 3 panggilan sekaligus. Betul kan? Paham Bapak Ibu Saudara terkasih? Ada kuasa Tuhan yang akan terjadi dalam hidupmu lewat perkataan jika kita melewati persoalan kita. So jangan berhenti karena masalahnya. Karena masalah itu adalah tempat kita mengevaluasi. Seperti tadi perjalanan ke Surabaya, kita ke rest area. Kadang-kadang kita buang air kecil, kan gitu kan? Kadang-kadang kita makan. Bukan tujuannya itu. So jika ada persoalan hidup kita, saudara, saya mau katakan ini, jangan-jangan koreksi 3 ini. Apakah kita sombong? Apakah motivasi kita nggak benar? Atau mungkin Tuhan sedang bilang begini, hey, aku pengen kamu lebih kenal aku di dalam. Amin ya. Amin. Pemusik yuk. Ini WL-nya ini teman saya nih. Tapi bukan pemusiknya musuh saya, bukan. Baru kenal juga. Saudara yang terkasih oleh Tuhan, saya sangat bersyukur ada tempat ini. Kiranya firman ini memberkati kita. Saya simpulkan dari ulangan ini, kenapa ada persoalan 1, supaya kita merendahkan diri. Katakan merendahkan diri. Kenapa ada persoalan yang kedua? Katakan supaya Tuhan mengetahui isi hati kita. Amin. Yang ketiga, kenapa ada persoalan? Supaya kita mengenal kuasa Tuhan. Kata amin. Bagi Tuhan daya yang mustahil, bagi Tuhan daya yang tak mungkin, mukjizatnya disediakan bagiku, ku dianggap dan dimuliakannya. Jika ada di antara Bapak Ibu Saudara punya persoalan, masalah ini kok berulang-ulang, tidak pernah selesai. Tahun kapan, tahun kemarin, tahun ini kok masalahnya sama. Bapak Ibu coba, jangan pernah salahkan situasinya. Jangan salahkan pasangan, jangan salahkan anak-anak, jangan salahkan siapapun. Jangan-jangan Tuhan sedang bilang begini sama kita, kamu terlalu sombong. Mungkin selama ini motivasi kita salah. Atau mungkin dibalik itu semuanya Tuhan sedang bilang begini, aku mau buktikan siapa aku sama kamu. So Tuhan bilang begini, persoalan ini aku buat menjadi ajang promosi bahwa kuasaku berlaku atas engkau. Tuhan tidak sedang membuat engkau berhenti dengan semua persoalan itu, tapi lewat persoalan ini kita mengenal Tuhan lebih hebat lagi. Mari berdoa, angkat tangan pada depan.
Bilang sama Tuhan, aku hanya minta kekuatan dari Tuhan. Bilang, aku minta pengertian dari Tuhan untuk melewati persoalan ini. Aku tidak katakan Tuhan ambil masalah ini, tidak. Tetapi Tuhan berikan kepadaku hikmat, kekuatan, pengertian untuk menyelesaikan masalah demi masalah, sehingga aku ada pada satu titik di mana Tuhan menginginkan aku ada di sana. Engkau melihat setiap tangan yang terangkat ya Tuhan, kuatkan dan teguhkan. Terima kasih buat firman yang mengingatkan kami, supaya kami merendahkan hati kami, belajar untuk tulus Tuhan, dan kami boleh mengenal Engkau lebih lewat persoalan kami. Terima kasih. Begitu ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan diberikannya. Diperintahkan untuk hadapi masalah dan menyelesaikannya bersama-sama dengan Engkau, akan Engkau menyertai kami. Dan bersyukur Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Wintong Sinaga, Engkau mengurapi hamba-Mu, perluas daerah hamba-Mu, dan setiap hamba-Mu melangkah di situ jiwa-jiwa dimenangkan, nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan, berkat-berkat mengalir dalam hidup hamba-Mu dan rumah tangga dan keluarga besar, bahkan keluarga besar pelayanan. Engkau berkati berlimpah-limpah. Kami sepakat hari ini Tuhan, terima kasih dan bersyukur padamu. Kami bersyukur sama-sama, katakan amin. Kita semua diberkati, katakan amin. Misalnya kita berkati pekerjaan Tuhan tempat ini, kita berikan yang terbaik, saudara terkasih. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ingin memberikan semua yang apa yang kami miliki pada hari ini Tuhan, yang terbaik yang telah kami sediakan. Kuduskan dengan firman-Mu ya Bapa, kuduskan firman-Mu. Kami berikannya karena kami mengasihi Engkau. Haleluya. Kita semua saya memberi sama-sama katakan amin. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya hidup kerinduanmu.
tugas dipersilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, mohon perhatiannya beberapa pengumuman selama 1 minggu ke depan. Yang pertama, doa pagi GP Shannon Glory setiap hari Sabtu jam 5.30 pagi bertempat di tempat ini. Selanjutnya, untuk ibadah raya minggu depan disertai dengan perjamuan kudus akan dilayani oleh gembala kita Pak Fernando Sinambela. Selanjutnya, Fellowship Family Youth ibadah youth setiap hari Sabtu jam 14.30 bertempat di tempat ini, disertai dengan setelah ibadah youth ada latihan tamborin, dan setelah ibadah ini ada latihan musik. Oke, sekian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya undang kita berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita mulai pagi menjelang siang hari. Mari kita satu doa. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan buat kebaikan-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami terus rasakan sampai dengan pagi hari ini. Terima kasih buat hamba-hamba-Mu, kami jemaat-jemaat yang ada di GP Shannon Glory. Engkau sudah memberkati kami sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih Engkau juga mempertemukan kami kembali di tempat ini. Kami boleh memuji memuliakan nama-Mu bersama-sama di tempat ini. Engkau baik Bapa, Engkau sangat baik buat kami. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami baca, sudah kami renungkan bersama-sama pada pagi menjelang siang ini Tuhan. Biarlah firman yang sudah kami baca bersama, kami sudah renungkan bersama, itu boleh menjadi kekuatan iman kami di dalam kami menjalani hari-hari ke depan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat hamba-Mu yang telah Kau kirim ke tempat kami, Pak Pendeta Tolong ya Tuhan. Engkau berkati hamba pun ya Tuhan. Berkati pelayanannya, pekerjaannya Tuhan. Dimanapun hamba-Mu berada, Engkau menyertainya. Berkati istrinya, berkati anaknya ya Tuhan. Tutup bungkus keluarga hamba-Mu ini dengan kuasa ya. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami juga telah berdoa ya Tuhan buat bangsa dan negara kami. Indonesia ada di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Indonesia di dalam rencana-Mu ya Tuhan. Berkati pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa kami, presiden, wakil presiden, para menteri ya Tuhan, Panglima TNI, Kapolri ya Tuhan, serta jajaran yang paling bawah ya Tuhan. Engkau memberkati, biarlah semua kebijakan, semua keputusan yang mereka ambil ya Tuhan, Engkau turut campur tangan di dalamnya Tuhan. Kami mau katakan Shalom Indonesia, damai sejahtera ada atas bangsa kami. Begitu pula dengan kota di mana kami tinggal saat ini ya Tuhan, kota Jakarta. Engkau jaga, Engkau memberkati kota Jakarta. Damai sejahtera juga mengelilingi kota Jakarta. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami juga telah berdoa ya Tuhan buat hamba-hamba-Mu yang telah ambil bagian di dalam pelayanan pagi, siang hari ya Tuhan. Para pendoa ya Tuhan, Kau berkati mereka ya Tuhan. Pengerja, diaken-diakones, guru-guru sekolah minggu, tim multimedia, hasil kolektan, semua kami yang sudah melayani ya Tuhan, WL, singer, pemain musik, Engkau memberkati kami di sepanjang hari. Kami juga telah berdoa ya Tuhan buat gembala kami di tempat ini. Engkau memberkati hamba-Mu ya Tuhan. Dimanapun hamba-Mu berada saat ini, Engkau menyertainya. Berkati pelayanan daripada hamba-Mu ya Tuhan. Tentara malaikat menyertai hamba-Mu ya Tuhan. Jadi setiap pelayanan ya Tuhan, tanda-tanda mujizat menyertai hamba-Mu ya Tuhan. Berkati istrinya yang saat ini ada di Bangka ya Tuhan. Kesehatan kekuatan yang terbaik Kau berikan buat hamba-Mu ya Tuhan. Anaknya kira kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Juga keluarga besar daripada hamba-Mu ya Tuhan, Engkau memberkati ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi ya Tuhan, kami berdoa buat jemaat-jemaat GP Shannon. Engkau memberkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang berbeban berat ya Tuhan, Engkau berikan kelegaan ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat hamba-hamba-Mu yang sudah mengembalikan ya Tuhan sebagian dari berkat-berkat yang Kau berikan buat mereka ya Tuhan. Berkati tangan-tangan yang sudah memulai. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya janji-Mu ya dan amin. Engkau akan mengirimkan harta-harta dari seberang ya Tuhan masuk ke dalam kerajaan kami ya Tuhan.
sehingga Gemisha dan Glory akan berkembang ke kiri dan ke kanan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Sebelumnya ya Tuhan, kami akan mengucapkan doa yang Kau ajarkan kepada murid-murid. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, Saudara-saudara yang terkasih oleh Tuhan, Engkau yang dijagai, dipelihara oleh Tuhan, Engkau lebih mata Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat dan sejahtera yang berlimpah-limpah dari Bapa Surgawi di dalam Putra yang Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah menyertai saudara mulai saat ini sampai maranatha bahkan sampai selama-lamanya.